eee, media sosial lain, terserah, tapi bikin link yang bisa saya akses. Sebagai pengganti harusnya hari ini bisa mempresentasikan, kalian bikin video singkatnya, durasinya 10 sampai 15 menit, ya, yang isinya adalah tentang project cash flow analysis-nya. Ya, atau misalnya kalau takut itu dipublikasikan, buat rentang waktu. Rentang waktu video itu ada di YouTube sampai periode penilaian input nilai ya. Input nilai itu dari akademik, kalau nggak salah, sampai tanggal 24 Juni. Ya, jadi kalau Anda takut itu dipublikasikan di YouTube channel atau pokoknya apalah ya, YouTube yang bisa diakses, ya Anda buat rentang waktu itu videonya sampai tanggal 24. Saya pastikan sih nilai nggak akan sampai tanggal 24 ya, saya submit. Artinya kalau misalnya kita ujiannya di minggu awal, biasanya saya minta waktu 2 minggu ya. Mungkin di tanggal 20 itu udah masuk nilainya, atau mungkin di tanggal 13 udah masuk. Ya, jadi Anda boleh take down video itu kalau Anda nggak mau publikasikannya. Atau misalnya Anda boleh kirim, tapi saya takutnya kalau di-submit di Google Classroom, Google Drive saya jadi penuh. Ya, itu udah pengalaman waktu semester lalu saya minta dibuatkan video presentasi, jadinya Google Drive saya yang penuh, saya harus bikin email baru lagi gitu ya, jadi PR bagi saya. Mendingan kalian submit videonya dalam bentuk URL atau link yang bisa diakses. Nah, itu aja ya, sama lampirkan juga Excel-nya ya, perhitungannya atau spreadsheet-nya. Jadi saya tahu angka itu sumbernya dari mana ya, sama perhitungannya akan seperti apa. Oke ya, jelas? Ya, jadi saya nggak ekspektasi harus video yang sebagus gimana. Ya, kamu mungkin misalnya bikin PPT, terus kamu kayak presentasi di Zoom, kamu ambil recordingnya, boleh ya. Jadi bebas aja, videonya nggak ada saya minta yang macam-macam, karena pada intinya kan saya mau lihat Anda mengerjakan project cash flow-nya itu seperti apa. Bukan mau lihat kreativitas dalam menyusun videonya ya. Ya, walaupun desain presentasi yang bagus tentu membuat pendengarnya itu lebih betah ya, lebih betah mendengar. Oke, ada pertanyaan? Ada? Izin bertanya, Bu. Ya, Brian ya. Ya, terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, berarti kami tidak mempresentasikannya di kelas lagi ya, Bu? Karena kita udah pertemuan terakhir ini. Kalau misalnya kita adakan lagi pertemuan berikutnya, ya artinya kan saya berarti mubazir bikin pertemuan. Berarti cukup recording video dan kirim Excel-nya ya, Bu? Iya, nanti biar saya cek project itu kan porsinya di RPS penilaian project itu ada, kalau nggak salah, 30 atau 50% ya. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, 25 ya di sini, 25%. Nah, lumayan kan penilaian 25%. Jadi di RPS Project Cash Flow Analysis itu 25%. Ya, jadi itulah yang saya inikan ya, saya tekankan. Jadi nggak mungkin kita bikin perkuliahan lagi. Ya, saya kan juga artinya gini ya, bukan mau hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya saya ngajar kan saya ada honornya. Nah, kalau saya ngajar honornya lebih dari yang saya dapat, berarti saya effortnya
lebih gede daripada yang saya terima gitu kan. Nah, kecuali kalau tadi itu Anda bikin presentasi dalam video, memang tugas saya adalah mengoreksi setiap tugas pekerjaan Anda. Jadi saya nggak dikasih honor, memang tugas saya dalam satu semester adalah mengevaluasi kemampuan atau keahlian belajar Anda kayak gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Yuk. Ada lagi? Bu, izin bertanya Bu. Hmm. Mengenai pengumpulan tugasnya itu, nanti Ibu kira-kira buatnya di Google Classroom pengumpulannya ya Bu? Jadi nanti saya akan bikin di Google Classroom, ya. Jadi kamu submit lah Excel-nya, ya. Boleh nanti di Excel itu dilampirkan link YouTube-nya, atau misalnya di mana lah ya yang bisa saya nampak, atau dipesan, tapi jangan dipesan lah ya. Ada nggak description-nya kalau submit tugas tuh? Kayak caption atau description box-nya. Nah, kalau ada submit di situ. Kalau misalnya nggak ada, ya udah bikin di Excel-nya. Misalnya tulis di dalamnya link video presentasi pada link berikut misalnya, atau link video presentasi _, copy paste lah linknya, biar nanti saya tinggal copy paste ke web browser saya, jadi bisa saya akses. Jadi kalau misalnya kalian jadi kalau misalnya benar-benar submit video dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk apa gitu ya di Google Classroom, itu akan masuk ke Google Drive saya. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, Google Drive saya jadi penuh. Akhirnya email pribadi saya itu nggak bisa masuk lagi. Padahal saya kan perlu untuk baca email dari luar selain dari kelas ya, atau dari USU. Nah, itu jadi kayak mengganggu sih. Jadi saya putuskan itu link yang bisa diakses. Gitu. Baik Bu. Untuk pengumpulannya kan Bu, ini kan tugasnya per kelompok. Apa kira-kira semua anggota kelompok ngumpul ke GCR atau nanti misalnya ditulis perwakilan aja yang ngumpul sama tulis anggota-anggotanya gitu Bu? Oke, sebaiknya semua ya. Semua. Ya, nanti saya cross check lagi. Oh, si ini timnya ini. Tapi intinya semua orang berupaya untuk mengumpulkan. Jadi asumsinya semua orang udah baca tugasnya, semua orang udah lihat videonya. Silahkan disubmit. Baik Bu, Ya. Sebelumnya saya mau izin menyampaikan pertanyaan ya Bu dari teman kelas. Jadi ada yang bertanya mengenai misalnya pengumpulan tugas-tugas selama ini kan hanya beberapa, misalnya presentasi kelompok ya Bu. Jadi kalau misalnya yang nggak presentasi itu kira-kira penilaiannya gimana ya Bu? Atau tugasnya dikumpul atau tidak ya Bu? Yang nggak presentasi tetap dinilai. Yang misalnya waktu ini ya, perhitungan saham ya, portofolio. Iya Bu. Nah, itu dinilai. Kalau misalnya yang waktu itu kan presentasi, ya itu nilai tugas aja, nilai tugas kasus. Jadi nggak ada nilai presentasi sebenarnya di situ, karena itu semacam saya nanya, ya kalian menjawab. Yang benar-benar ada nilai presentasinya itu yang project ini. Karena ini tugas besar dengan bobot 25%. Kalau yang waktu kemarin itu kategorinya tugas presentasi, enggak, itu bukan tugas harian ya, tugas harian sama kemampuan mengevaluasi kasus. Saya masukin ke situ. Jadi bisa bobot 20%. Kita udah pernah presentasi buku, materi dari buku dan review jurnal belum di kelas ini? Belum ya? Belum ya?
Iya, Bu. Nah, jadi mungkin aja itu akan saya masukkan gabungkan dengan project cash flow analysis 25 sama 15. Nah, gitu. Jadi bobotnya mungkin sekitar 40% malah ya, jadi dari project dan presentation-nya. Sebenarnya kan harus ada tanya jawab kan. Itu. Oke, ada lagi? Kalau misalnya yang presentasi yang dari AP itu Bu, kira-kira termasuk yang presentasi CAPM APT itu termasuk ke presentasi apa ya Bu? Itu kalau nggak salah review jurnal kemarin pernah Bu. Apa itu termasuk yang tadi Ibu katakan? Oh ada, tapi nggak presentasi itu kan? Ada presentasinya? Ada Bu kayaknya kemarin kelompok yang presentasi mengenai CAPM Bu. Ada ya? Tanggal berapa itu? CAPM. Kayaknya nggak jadi deh. Jadi ya? Nggak jadi kayaknya, Bu. Iya, saya rasa itu cuman review aja kan? Coba ya saya cek. Jadi nggak sih presentasinya? Sebentar ya Bu, saya cek di absensi. Sepertinya iya, Bu. Sepertinya hanya ditugaskan saja, Bu. Ini yang dulu kelompok 4, yang dulu nih ada saya catat nih. Pertemuan 3 apa kita, Rebecca? Tanggal 23 Februari. Pertemuan ketiga, presentasi kelompok mengenai trend analysis, percentage change, sama common size, Bu. Oh ya oke ya itu. Oke, berarti bukan jurnal ya. Ini ada soalnya saya catat nih. Kelompok yang presentasi waktu itu kelompok 2, si Revani, Citra, Nomida. Terus kelompok 4, Brian, Abram, Putri Rini, itu juga masih sama ya. Baru yang saya catat lagi presentasi itu tanggal 2 Maret. Itu apa topik kita? Yang presentasi kelompok 5, Davis, Juwita, Farurozi, Esther, Angelina. Iya, Bu. Itu presentasi yang tanggal 2 Maret melanjutkan yang presentasi pada Februari, Bu. Masih percentage change sama common size. Oh, berarti yang tugas itu kan, nah berarti itu saya kategorikan ke tugas harian dan kemampuan mengevaluasi kasus, kalau yang itu. Kalau yang review jurnal, itu sebenarnya kan ada presentasi. Ya, tapi kalian reviewnya beneran bikin slide ya? Tugas itu. Ada buat Excel mungkin, Bu, kemarin. Ibu suruh. Review jurnal harusnya nggak Excel. Coba nih, saya mau recall lagi ya. Nah, saya udah ada beberapa ngoreksi yang presentasi juga. Seingat saya yang jurnal itu nggak jadi presentasi karena nggak keburu waktu. Seingat saya. Tapi nanti saya cek lah ya. Iya, Bu, tidak ada presentasi, Bu. Maaf, Bu, ya, Bu, atas kesalahannya. Gimana? Yang CAPM sepertinya emang tidak ada presentasi, Bu. Hanya ditugaskan saja menghitung, Bu, kemarin. Cuma pengumpulan tugasnya, hanya tugasnya tidak dikumpul, Bu. Namun tidak ada presentasi, Bu. Oke. Ya udah, nanti itu masuklah di poin 15% itu. Walaupun asumsinya nggak ada presentasi ya. Itu.
Jadi nanti presentasi ada 2, satu dari review jurnal sama dari project, ya bobotnya 15%. Tentu saya ambil nilai rata-rata ya, berarti presentasi jurnal nilainya berapa, kemudian project cash flow nilainya berapa. Sebenarnya indikator saya menilai presentasi adalah pertama kemampuan atau kemampuan menyampaikan ya, menyampaikan materi. Baru yang kedua kemampuan menjawab pertanyaan. Ya bobotnya 50%. Harusnya dengan itu kita bisa dapatkan. Ya. Cuma nanti ginilah, saya coba tanyakan ya, nanti akan bisa masuk atau enggak. Kalau misalnya nanti ternyata bisa masuk, saya mau minta satu sesi perkuliahan tambahan lah istilahnya ya, walaupun jadinya saya nggak ini ya. Ya di situ ada sesi tanya jawabnya. Gitu. Ya, jadi atau nanti kita desain, saya cari desainnya apakah, tapi nggak mungkin ya. Sifatnya kalian bertanya dan kalian menjawab. Ada temannya yang bertanya, kalian menjawab. Tapi itu nanti jadinya secara teknis agak ribet. Kalau dibuat Zoom meeting seperti ini mungkin lebih gampang. Ya itu sih indikatornya, biasanya saya nilai presentasi adalah pertama kemampuan menyampaikan materi, kedua kemampuan menjawab pertanyaan. Ya nanti saya kabarin ya ke Rebecca apakah kita akan bikin satu sesi tambahan atau cukup mengupload video. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Bu, Ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya Bu. Ya, Christopher. Untuk penilaian video nanti Bu, itu dihitungnya per individu atau langsung nilai kelompok sama rata gitu Bu? Gimana? Suaranya macet-macet ya? Ini koneksi saya apa gimana ya? Coba. Halo? Diulangin. Untuk video nanti, penilaiannya itu di dalam video itu per individu atau satu kelompok nilainya itu disamaratakan Bu? Halo? Suara saya jelas nggak di yang lain? Jelas. Saya kurang jelas nih mendengar suara dari Christopher. Karena tadi sempat putus-putus, nggak tahu apa koneksi saya apa koneksinya Christopher ini. Coba di chat aja Christopher, siapa tahu nanti ini. Coba di chat. Takutnya dia jadi, saya suruh ulang-ulang 3 kali, capek juga dia ya. Coba.
Sudah, Christopher. Belum muncul di saya nih. Oke. Pertanyaannya, untuk video akhir nanti, penilaiannya itu per individu atau satu kelompok, Bu. Misalnya kelompok A mendapatkan nilai 80, apakah semua anggotanya 80 juga? Satu lagi pertanyaan saya, apakah semua anggota kelompok harus ikut dalam video presentasi tersebut? Oke, kalau dia sifatnya upload video, berarti nilai kelompok itu juga nilai per individu. Itu yang namanya teamwork ya. Jadi setiap asumsinya setiap individu berkontribusi terhadap performance kelompok. Nah, kalau misalnya ternyata pada kenyataannya nanti ada satu individu yang kontribusinya hampir tidak ada gitu ya. Nah, itu Anda bisa laporkan ke saya. Ya, tapi kalau Anda di dalam tim misalnya semuanya berkontribusi dan Anda sepakat semuanya punya kontribusi dengan porsi yang sama, artinya saya tetap ya berasumsi di kelompok tidak terjadi konflik kalau tidak ada laporan. Berarti asumsi saya merupakan nilai individu. Ya, jadi mulai dari perhitungannya, informasi angkanya, sampai ke desain presentasi, slide, dan lain-lain, yaitu adalah nilai kelompok yang akan saya masukkan juga sebagai nilai individu. Unless ada laporan khusus terkait satu individu di dalam timnya. Itu namanya konflik di kelompok ya. Silakan kalau mau dikasih catatan. Kemudian satu lagi pertanyaan saya, apakah semua anggota kelompok harus ikut di dalam video presentasi tersebut? Iya. Jadi setiap kelompok akan harus idealnya ikut presentasi dengan bagiannya masing-masing. Itu ya. Jelas ya? Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Yuk. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ini tentang proyek yang kita kerjain itu kan, Bu. Sebelumnya saya cuma mengerjakan bagian NPV IRR dan PB period. Nah, untuk NPV IRR itu kita mengambil atau mengerjakannya itu dari usaha yang disandingkan itu ya, Bu, dari saham PT-PT yang besar itu ya, Bu, gitu. Atau gimana, Bu, untuk tentang NPV IRR itu, Bu. Kita itu mencari NPV IRR-nya, kita mengambil dari usaha UMKM itu atau dari usaha yang disandingkan untuk mencari saham, Bu. Sebelumnya kayak misalnya kan, Bu, kita mensandingkan usaha kita itu karena restoran itu food and beverage, maka kita carinya mungkin kalau kami itu kayak PT CPIN gitu, Bu. Iya, jadi kan udah saya kasih clue-nya. Untuk dapatkan discount rate-nya, kita pakai estimasi. Karena kan Anda nggak mungkin mengestimasi Anda kan udah tahu nih struktur modalnya berapa persen dari utang, berapa persen dari modal sendiri. Maka Anda bisa hitung biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, di dalam kasus capital budgeting, yang menjadi tingkat diskonto untuk perhitungan NPV dan IRR, kalian gunakan biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, kalau asumsinya 100% sumber pendanaan dari UMKM yang kalian ambil itu dari modal sendiri, berarti weighted average cost of capital-nya atau biaya modal rata-rata tertimbangnya berarti 100% cost of equity. Nah, pertanyaannya bagaimana menghitung cost of equity kalau perusahaannya masih tertutup? Kita kan nggak mempelajari tuh. Nah, kita berdasarkan riset, kita bisa melakukan estimasi. Estimasinya apa? Untuk UMKM yang sektor bisnisnya sama atau hampir mirip dengan perusahaan yang TBK, kita bisa gunakan estimasi WACC pada nilai WACC yang perusahaan TBK tadi. Gitu. Jadi bukan berarti perhitungan NPV IRR-nya untuk perusahaan yang TBK itu
perhitungan NPV IRR-nya tetap pada proyek UMKM-nya. Tapi WACC-nya itu melakukan pendekatan estimasi dari cost of equity si perusahaan yang TBK yang sektor bisnisnya atau operasional usahanya mirip dengan perusahaan yang TBK tadi. Paham nggak topik? Ya, Pak, berarti kan Bu, misalnya kayak kami Bu itu ngambil CPN, kami coba mencari CAPM-nya itu sebesar 6 sekian, berarti itu 6% mungkin Bu. Berarti itu jadi acuan kami untuk mencari NPV IRR dari UMKM kami, berarti kami buat tingkat diskontonya 6% gitu ya Bu? Iya. Kalau asumsinya pendanaan dari UMKM-mu itu 100% dari modal sendiri. Pertanyaannya, Ya, Bu, kamu kalau udah nanya belum sumber modal dia datang dari mana aja? tim sekelompok saya kan Bu yang nanya, jadi dia bilang memang ownernya itu nggak ada ngutang gitu Bu, dari dana sendiri dia untuk menjalankan bisnis tersebut. Oke, berarti ya udah pakai cost of equity. Jadi nggak ada WACC, yang langsung adalah tingkat diskontonya adalah cost of equity dia. Diasumsikan dia harus dapat return berapa persen dari investasi dia di usaha tersebut. Gitu. Jadi itu kayak apa ya? Kayak karena kita belum pernah menemukan sama sekali bisnis ini berdiri sampai establish, ya udah kita ambil aja yang mirip-mirip atau yang kembar-kembar sama dia. Gitu. Jadi itu benchmarking ya istilahnya, benchmarking return. Sama seperti investor misalnya ada yang pitching UMKM misalnya ya, sektornya hampir sama dengan misalnya e-commerce gitu ya, e-commerce. Ya udah saya pakai aja Gojek Tokopedia sebagai benchmark atau acuan. Oh minimal kalau bisnis-bisnis kayak gini tuh harusnya dapat returnnya sekian persen dari return yang dikasih oleh Gojek Tokopedia. Pendekatannya secara teoritis kita pakai pendekatan CAPM. Gitu. Karena kita kan masih konteks teori ya, jadi kita pakai pendekatan teoritisnya, pendekatan CAPM. Paham ya? Jadi kalau NPV IRR-nya mah tetap perhitungan NPV IRR pada UMKM tersebut. Kenapa? Karena cash flow-nya UMKM tersebut yang punya. Kan cash flow-nya dari mereka, berapa investasinya, berapa uang masuk atau cash inflow operasionalnya juga dari UMKM, kemudian terminal cash flow-nya juga dari UMKM itu. Tetapi kita hanya melakukan pendekatan estimasi cost of equity dari perusahaan TBK yang sektor bisnisnya sejenis dengan UMKM tersebut. Sudah ya topik ya, clear kali ya? Jawaban saya menjawab nggak? Ya, baik. Berarti tadi berarti cost of equity-nya dari kalau 100%, mungkin dia nggak ada utang. Kalau cost of debt itu nanti gimana ya, Bu? Kalau nggak ada utang, cost of debt-nya berarti 0. Berarti nggak perlu dicari lagi gitu ya, Bu? Kalau investasi dia nggak ada ambil utang. Iya, nggak perlu lah. Baik, Bu. Iya. Oke, ini ada dari Juwita. Oke, saya kira apa ya? Oke, ya udah silahkan Juwita. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, biar kita coba bahas dulu, sambungkan topiknya. Sebenarnya masih ada tentang merger dan akuisisi di sini ya, sama kebijakan dividen. Bentar ya, coba saya cek dulu. Keburu nggak kita nih? Minggu lalu kita udah bahas soal untuk persediaan ya, kalau nggak salah. Ada yang minggu lalu minta Excel? Belum jadi saya kirim ya? Atau gini ya, Excelnya dipelajari sendiri bisa nggak nanti? Atau perlu saya jelasin?
Bentar ya. Oke, kita bahas dulu Excel-nya bentar ya. Ini ada tentang modal kerja, nanti kita lanjut kebijakan dividen.